Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widianti, mahasiswa Staya Al-Falah Banjarbaru, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai beberapa hal. Yang pertama, yaitu kata berimbuhan. Yang kedua, yaitu kata depan. Yang ketiga, kata ulang. Dan yang keempat adalah kata majemuk. Langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah kata dasar yang sudah mendapat imbuhan atau tambahan afiks sehingga membentuk kata baru. Proses penambahan afiks ini disebut dengan afiksasi. Tambahan afiks dalam kata dasar bisa di bagian depan, akhir, tengah, maupun campuran. Akibat tambahan tersebut, kata berimbuhan memiliki makna, fungsi, dan bentuk yang berbeda dari kata dasarnya. Ciri-ciri kata berimbuhan adalah sebagai berikut, yaitu bersifat polimorfis atau berdiri atas lebih dari satu morfem, mempunyai makna gramatis, mengalami perubahan fungsi, makna, dan bentuk daripada kata dasarnya. Fungsi imbuhan. Penambahan imbuhan pada kata dasar dapat mengubah kelas kata. Misalnya kata dasar minum, kata kerja yang ditambah afiks an sehingga berubah bentuk menjadi minuman, menjadi kata benda. Imbuhan atau afiks memiliki fungsi sebagai berikut. Imbuhan atau afiks dapat digunakan untuk membentuk kata kerja. Afiks atau imbuhan dapat berfungsi untuk membentuk kata benda. Afiks atau imbuhan juga dapat berfungsi untuk membentuk kata bilangan. Afiks atau imbuhan juga dapat digunakan untuk membentuk kata keterangan. Terakhir, imbuhan dapat berfungsi untuk membentuk sifat. Kemudian jenis-jenis kata berimbuhan. Jenis-jenis kata berimbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah imbuhan berdasarkan letaknya, dan yang kedua adalah imbuhan serapan dari bahasa asing. Jenis imbuhan berdasarkan posisi atau letaknya. Berdasarkan posisinya, kata berimbuhan terdiri menjadi 4 jenis, yaitu prefiks, sufiks, infiks, dan konfiks. Prefiks, nama lain dari prefiks adalah awalan. Prefiks atau awalan merupakan penambahan imbuhan di bagian awal kata dasar. Kemudian sufiks, jenis imbuhan yang kedua adalah sufiks atau akhiran. Sufiks merupakan penambahan imbuhan di bagian akhir kata dasar sehingga bisa disebut sebagai akhiran. Kemudian infiks, jenis imbuhan ini juga dikenal dengan nama sisipan. Hal ini karena infiks merupakan penambahan imbuhan yang disisipkan di bagian tengah kata dasar. Jenis imbuhan yang keempat adalah konfiks. Konfiks merupakan penambahan imbuhan pada bagian depan dan akhir kata dasar. Imbuhan serapan. Imbuhan serapan merupakan imbuhan yang diserap dari bahasa asing seperti bahasa Arab, Sanskerta, dan Inggris. Yang kedua yaitu kata depan. Kata depan memiliki nama lain preposisi. Kata depan memiliki posisi di depan sebelum kata benda, kata kerja, dan kata keterangan lainnya. Kata depan memiliki banyak sekali fungsi, yaitu menyatakan tempat, arah, asal, tujuan, perbandingan, sebab akibat, dan lain sebagainya. Satu hal yang pasti, kata depan berguna untuk menandai hubungan makna dengan kata di belakangnya. Untuk aturannya juga berbeda-beda. Jenis-jenis kata depan. 1. Kata dasar terdiri dari di, dengan, dari, ke, oleh, pada, dan lain sebagainya. Yang kedua, preposisi gabungan terdiri dari kepada, daripada, oleh karena itu, antara, dan yang lainnya. Yang ketiga, kata berafiks terdiri dari bersama, beserta, menuju, menurut, sekitar, dan banyak lagi. Kemudian aturan penulisan kata depan. 1. Kata depan di, ke, dan dari tidak disambung tetapi dipisah dengan kata di belakangnya ketika menunjukkan arah, tempat, waktu. Kemudian yang kedua,
Aturan dipisah ini dikecualikan untuk kata depan yang sudah lazim seperti kepada, daripada, dipukul, dan lain-lain. Begitu juga ketika kata depan bertemu imbuhan dari sebuah kata. Contohnya, dibeli, dibawa, dilepas, keluar, ke bawah, daripada, dan lain-lain. Ketiga, ketika kata depan akan digunakan pada judul, maka penulisannya harus menggunakan huruf kecil. Contoh kata depan ini ada udang di balik batu, presiden menyampaikan kepada menteri, dan lain-lain. Fungsi kata depan. 1. Fungsi kata depan untuk menyatakan tempat berada. Yang kedua, untuk menyatakan perbandingan. Yang ketiga, untuk menyatakan hal atau masalah. Yang keempat, untuk menyatakan sebab akibat. Yang kelima, untuk menyatakan maksud atau tujuan. Yang keenam, untuk menyatakan arah asal. Yang ketujuh, untuk menyatakan arah tujuan. Yang kedelapan, untuk menyatakan pelaku. Yang kesembilan, untuk menyatakan alat. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu untuk menyatakan tempat berlangsung. Yang ketiga, yaitu kata ulang. Kata ulang adalah bentuk kata yang diperoleh melalui proses reduplikasi atau pengulangan, baik secara keseluruhan, sebagian, maupun perubahan. Kata berulang atau reduplikasi adalah pengulangan satuan gramatik, baik seluruhnya maupun sebagiannya, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Pengulangan dapat dilakukan terhadap kata dasar, kata berimbuhan, maupun kata gabung. Macam-macam kata ulang. Kata ulang mempunyai banyak macam jenisnya, seperti berikut ini. Kata ulang berdasarkan bentuk. 1. Dwipurwa atau sebagian. Dwipurwa ialah kata ulang sebagian. Kata-kata jenis ini mengalami suatu perulangan pada sebagian katanya saja. Misalnya yaitu leluasa, sesaji, dedaunan, dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua, dwilingga. Dwilingga ialah kata ulang menyeluruh. Kata ulang jenis yang satu ini ialah kata yang mengalami suatu pengulangan secara keseluruhan. Misalnya bapak-bapak, anak-anak, laki-laki, dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu kata ulang berubah bunyi. Jenis kata ulang yang satu ini mengalami suatu perulangan disertai dengan suatu perubahan bunyi pada sebagian kata. Misalnya yaitu teka-teki, mondar-mandir, gotong royong, dan yang lain. Yang keempat yaitu kata ulang berimbuhan. Jenis kata ulang berimbuhan yaitu kata yang terjadi akibat suatu penambahan imbuhan pada sebagian kata. Misalnya pada tarik-menarik, maaf-memaafkan, pukul, memukul, putar, memutar, dan lain sebagainya. Yang kelima, yaitu kata ulang semu. Jenis kata ulang yang satu ini ialah kata yang mengalami suatu proses pengulangan seluruhnya, tetapi tidak bisa dipisahkan. Misalnya pada kupu-kupu, laba-laba, kemudian kura-kura, dan yang lain sebagainya. Kemudian, lanjut kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu kata ulang merubah makna. 1. Menyatakan kesamaan. Contohnya misalnya keibu-ibuan, kemuda-mudaan, kebiru-biruan, kemerah-merahan, dan yang lainnya. Yang kedua, menyatakan saling. Jenis kata ulang yang satu ini mengalami suatu pembentukan makna. Misalnya pukul-memukul, salam-salaman, angkul-merangkul, maaf-maafkan, dan yang lain. Kemudian yang ketiga, menyatakan jamak dan beragam. Jenis kata ulang yang satu ini mengalami suatu pembentukan makna. Misalnya sayur mayur, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, mobil-mobilan, dan yang lainnya juga. Yang keempat, menyatakan intensitas. Jenis kata ulang yang satu ini mengalami suatu pembentukan makna yang misalnya bolak-balik, mondar-mandir, jalan-jalan, dan yang lain-lain. Yang kelima, menyatakan bilangan. Kata ulang jenis yang satu ini mengalami suatu pembentukan makna misalnya 11, 22, 33, 44, dan yang lainnya. Yang keenam, menyatakan keadaan atau situasi. Jenis kata ulang yang satu ini mengalami suatu pembentukan makna yang misalnya mentah-mentah, hidup-hidup, merah-merah, dan yang lain sebagainya.
Yang ketujuh, menyatakan suatu bentuk kegiatan. Jenis kata ulang yang satu ini mengalami suatu pembentukan makna, misalnya masak-memasak, jahit-menjahit, dan yang lain-lain. Kita menuju ke pembahasan yang keempat, atau pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai kata majemuk. Kata majemuk adalah gabungan dua kata morfem dasar yang menghasilkan kata dengan makna baru. Kata ini berbeda pula dengan frasa, sehingga harus benar-benar diperhatikan. Ciri-ciri kata majemuk. Salah satu ciri kata majemuk yang paling mudah ditemui adalah tiap kata dasar yang membentuknya memiliki kedudukan sama. Tidak ada bentuk inti ataupun yang sifatnya menjelaskan atau dijelaskan. Kata ini menghasilkan makna baru dari gabungan dua kata dasar tersebut, yang hasil maknanya tersebut bisa sangat berbeda dari kata dasar yang membentuknya. Berikut ini adalah ciri-ciri kata majemuk. 1. Tidak bisa disisipi. Yang kedua, tidak dapat diperluas. Yang ketiga, posisi tidak dapat ditukar. Yang keempat, tidak bisa ditambah dan dipisahkan. Kemudian, tata cara penulisan kata majemuk. Penulisan kata majemuk dalam bahasa Indonesia di tiap unsurnya bisa ditulis dengan dua cara, yakni dengan cara terpisah dan bisa dengan cara digabung. Bentuk kata majemuk yang ditulis secara terpisah di tiap unsurnya berarti disebut dengan majemuk tidak senyawa. Sementara jika rangkaian bentuk dasar yang digabungkan ditulis gabung, disebut kata majemuk senyawa. Demikian kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan hilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.